Seekers, perintah Tuhan yaitu tinggal dalamnya, pergi, dan berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur. Perkataan Tuhan Yesus ini bukan perumpamaan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah ranting-ranting dari pokok anggur, berarti kamu memang adalah ranting pokok anggur. Apakah tugas dari ranting pokok anggur ini? Berbuah. Ranting pokok anggur tidak punya fungsi yang lain kecuali berbuah. Itulah sebabnya ayat di atas mengatakan, Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus memberi tugas seperti itu? Bukankah untuk berbuah perlu pergi memberitakan Injil, dan untuk memberitakan Injil perlu belajar dan dilatih? Seekers, jika Tuhan memberikan tugas, itu berarti kita semua bisa mengerjakannya. Di hari Tuhan Yesus mengusir roh jahat dalam diri orang yang kerasukan di daerah Gerasa, Tuhan langsung berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Di hari orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, di hari itu pula Tuhan menyuruhnya bersaksi. Begitu juga dengan perempuan berdosa yang diselamatkan Tuhan di pinggir sumur. Alkitab mengatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Di hari perempuan berdosa itu diselamatkan, ia langsung bersaksi kepada seluruh penduduk kota Samaria, sehingga banyak orang dari kota itu yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak penting bagaimana cara kita menyampaikan firman Tuhan, entah bagus atau jelek, karena yang bisa menyelamatkan orang itu bukan gaya bicara kita, tetapi kekuatan firman Tuhan. Kalau kamu menyampaikan firman dengan sungguh-sungguh, kamu akan dapat merasakan kekuatan firman Tuhan. Pernah suatu kali Spurgeon hendak pergi ke London untuk memberitakan Injil di Crystal Palace. Sebelum pergi, ia mengadakan gladi bersih. Ia berdiri di atas mimbar dan menyerukan firman yang tercantum dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sewaktu berseru demikian, seorang tukang kayu yang sedang memperbaiki langit-langit gedung itu mendengar perkataan ini. Lalu ia menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Paget Wilkes, seorang hamba Tuhan yang bekerja di Jepang dan dipakai secara besar-besaran oleh Tuhan, pada suatu malam mengadakan pengabaran Injil terbuka di sebuah kota besar di negeri itu. Sewaktu berkhotbah, dia menyerukan firman yang tercantum dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Katanya, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tepat saat itu ada seorang Jepang yang akan pergi ke tempat maksiat untuk melakukan perbuatan buruk lewat di jalan itu. Hatinya tergerak, lalu ia menghentikan langkahnya dan terus mendengarkan khotbah itu. Akhirnya ia diselamatkan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mempersembahkan mulutku untuk bersaksi dan memberitakan firman-Mu. Tolonglah aku berbuah setiap saat. Amin.